Perkenalkan, nama saya Fandi Lestesi, NPM 121552012100034. Saya dari Universitas Kristen Indonesia Maluku, Fakultas Ilmu Komputer, Prodi Informatika. Di sini saya membahas terkait dengan kerangka kerja dan paradigma interaksi dari mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer. Yang pertama, kerangka kerja. Untuk memahami interaksi, kerangka kerja adalah sebuah struktur yang digunakan untuk mengkonseptualisasikan suatu sistem. Kerangka kerja dapat digunakan untuk memahami cara manusia berinteraksi dengan komputer. Siklus tindakan, eksekusi atau evaluasi suatu konsep penyusunan tindakan-tindakan, yaitu yang pertama goal kejadian yang diinginkan oleh pengguna. Dua, eksekusi ini dimana melakukan eksekusi atas suatu tindakan dalam dunia nyata. Dunia nyata ini tempat yang dimana pengguna dapat mengeksekusi suatu tindakan dengan memanipulasi objek. 4, evaluasi, validasi pengguna atas suatu tindakan dan membandingkan dengan goal yang telah ditetapkan sebelumnya. Yang kedua, siklus tindakan, eksekusi atau evaluasi. Tujuan langkah tindakan. Di dalam gambar terdapat eksekusi, evaluasi, dan dunia nyata. Yang diinginkan adalah kejadian yang diinginkan untuk terjadi. Membentuk keinginan, menentukan tindakan, mengeksekusi tindakan, dan menuju ke dunia nyata, dan dari dunia nyata dia akan menuju ke mengevaluasi hasil, interpretasi, menginterpretasikan persepsi, memahami suatu dunia nyata. Dia akan menuju kembali kepada apa yang kejadian yang diinginkan untuk terjadinya. 3. Siklus tindakan eksekusi. Siklus tindakan eksekusi evaluasi berfokus pada cara pandang pengguna tentang berinteraksi. 1. Komponen. Ada sistem S adalah menggunakan bahasa mesin. Pengguna P akan menggunakan bahasa tugas. Masukan M menggunakan bahasa masukan. Keluaran menggunakan bahasa keluaran. Perhatikan gambar yang di samping, ada penyajian, observasi, pengerjaan, dan artikulasi. Fase eksekusi pada siklus interaksi. Ada artikulasi. Artikulasi adalah pengguna memformulasikan sebuah goal yang kemudian dinyatakan dalam bahasa masukan. Pengerjaan. Bahasa masukan diterjemahkan ke dalam bahasa mesin dan dikerjakan oleh sistem. Ketiga, penyajian. Sistem penyajikan hasil observasi yang menggunakan bahasa mesin, menggunakan bahasa keluaran. Next. 5. Mengatasi kompleksitas. Jika perancang ingin membangun sistem yang mudah digunakan, 1. Perancang harus memahami bagaimana pengguna melihat sesuatu. 2. Melihat dunia dengan kacamata pengguna. 3. Perancang memahami apa yang dirasakan pengguna ketika menggunakan program rancangannya. Untuk itu, perancang harus memahami bagaimana manusia mengatasi kompleksitas suatu lingkungan kerja secara teknis. Next. 6. Pemodelan sistem. Pemodelan sistem terdapat ada 3. Yang pertama, model konseptual atau model perancang. Dalam model perancang model yang diciptakan oleh perancang. Yang kedua, gambar sistem atau sistem image. Di dalam gambar sistem image terdapat 3, yaitu yang pertama, sistem yang diciptakan oleh perancang dan yang sesungguhnya dilihat oleh pengguna. 2. Penyangkut apa yang terlihat di layar tampilan atau dokumentasi. Yang terakhir, hal-hal lain yang berhubungan dengan sistem tersebut. Model terakhir yaitu model mental pengguna. Dalam model mental pengguna akan terdapat 2 model, yaitu model yang diciptakan oleh pengguna ketika pengguna berinteraksi dengan suatu sistem, dan model yang terakhir, mental, yang tidak akan pernah terbentuk jika seseorang tidak pernah menggunakan sistem tersebut. Next. 7. Pemodelan atau model mental. Karakteristik model mental. Yang pertama,
tidak ilmiah berdasarkan perkiraan, tidak lengkap menjelaskan aspek yang relevan, tidak stabil dapat dikembangkan dan beradaptasi dengan konteksnya, tidak konsisten untuk model yang sama, sering tidak kompatibel satu dengan yang lain. Yang terakhir, personal bersifat untuk setiap individu sehingga tidak bisa diterapkan secara umum. Model mental sangat penting untuk perancang interaksi sebagai kerangka kerja dasar untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi. Next.